Pundi? Nggih, ketinggal Bu sampeyan. Nggih. Sampun nggih. Komiknya pokoke. Niki. Mik. Sampun nggih, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Karsum selaku Kepala SD Negeri Ngembang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Ngembang. Terima kasih hari ini sudah menyempatkan hadir di acara forum diseminasi yang akan saya laksanakan. Forum ini nantinya akan membahas rencana tindak lanjut diklat pengembangan keprofesian guru pendidikan jasmani yang saya lakukan. Adapun nanti kegiatan yang saya rancang ini butuh masukan atau butuh pengembangan dari Bapak Ibu guru supaya nantinya bisa menjadi yang lebih baik lagi. Bapak Ibu guru, hari ini aksi nyata yang saya bawakan yaitu pendidikan kebugaran jasmani yang nantinya saya akan kemas dengan model pembelajaran berbasis proyek, dan saya menggunakan siswa kelas 6 untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Monggo, Pak. Jadi latar belakang kegiatan ini yaitu pendekatan pada pendidikan jasmani yang memfokuskan pada konsep, prinsip, dan strategi dalam rangka membantu murid mengembangkan menjaga hidup aktif dan sehat. Yang kedua, masih banyak murid yang memiliki kebugaran yang rendah. Yang ketiga, perlu adanya inovasi dalam pembelajaran yang tujuannya adalah merambah motivasi siswa dalam pembelajaran PJOK sehingga tujuan kebugaran jasmani siswa akan tercapai. Yang keempat, dengan model pembelajaran berbasis proyek akan memunculkan kreativitas siswa, memunculkan kolaborasi siswa, serta implementasi pada pembelajaran berpusat kepada peserta didik yang berdasarkan pada profil pelajar Pancasila. Yang kelima, pendidikan kebugaran bisa menguatkan kepemimpinan siswa, yaitu dengan melalui student agency, dengan memberikan ruang dan melibatkan murid. Di antaranya adalah voice, kita menerima saran dari murid, lalu voice dari suara, choice pilihan, dan ownership ya, jadi kepemilikan seperti itu. Tujuannya yaitu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan kita melalui pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh, menambah motivasi siswa dalam pembelajaran PJOK. Bapak Ibu, kenapa saya ambil aksi nyata ini? Saya sering melihat anak-anak ini dalam kategori bugarnya termasuk kurang. Karena apa? Di kelas mungkin banyak siswa yang saya ajar biasanya tidur, seperti itu. Terus di kelas 6 sendiri banyak anak yang indeks massa tubuhnya itu tidak ideal. Nah, itu salah satu unsur kebugaran jasmani. Selain tanda-tanda tersebut, saya juga mengevaluasi diri saya bahwasanya pembelajaran saya kurang inovasi dalam pembelajaran. Makanya saya munculkan di pendidikan kebugaran tersebut dengan model pembelajaran berbasis proyek agar nantinya anak-anak lebih termotivasi dalam melakukan pembelajaran. Capaian yang diharapkan, siswa mampu melatih kekuatan dan daya tahan otot dengan menggunakan alat sederhana dari lingkungan sekitar. Dengan metode PJBL atau berbasis proyek, diharapkan siswa mampu memunculkan daya kreativitas, juga kolaborasi dengan teman sejawat. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwasanya dengan PJBL tersebut nanti akan diharapkan siswa dapat memunculkan kreativitas juga kolaborasi dengan teman sejawat, sehingga maksud dari pembelajaran yang berpusat pada siswa, lalu di dalam proses tersebut ada menekankan P5 ya, itu akan terwujud di sana.
Nah, ini kalau pembelajaran berbasis project itu ada beberapa tahapan yang nantinya saya lakukan. Jadi yang pertama yaitu menentukan pertanyaan mendasar kepada siswa yang saya lakukan kemarin sudah saya lakukan kepada anak-anak. Lalu mendesain perencanaan produk juga saya sudah lakukan. Menyusun jadwal, rencananya besok akan saya lakukan. Lalu monitoring, pengujian hasil, lalu ada evaluasi pengalaman yang akan saya lakukan di hari Jumat. Jadi itu lini masa Bapak Ibu yang sudah saya lakukan. Jadi pembelajaran berbasis proyek ini memang harus ada proses di dalamnya. Jadi kalau pembelajaran berbasis proyek itu tidak menekankan pada produk atau hasil anaknya saja, tapi di mana proses dalam melakukan pembelajaran itu sendiri itu termasuk penilaian pembelajaran berbasis proyek. Adapun struktur program dari dan mitra komunitas belajar, di sana ada Bapak Karsum sebagai kepala sekolah dan penanggung jawab, lalu ada Bu Indah sebagai koordinator P5, ada Bu Citra sebagai guru mapel kelas 6, dan ada saya sendiri sebagai guru pendidikan jasmani olahraga. Tentunya ini hanya struktur Bapak Ibu, dan semua ini harus saya membutuhkan bantuan kepada Bapak Ibu semua untuk mendukung program yang saya akan lakukan. Seperti itu. Kapasitas yang dimiliki sekolah, saya sangat beruntung sekali memiliki teman-teman yang hebat, memiliki guru-guru yang luar biasa. Bahwasanya aset yang ada di sekolah ini bisa membantu pencapaian dari program apa yang saya lakukan. Di sekolah kita ada 4 guru penggerak dan mempunyai siswa sebanyak sekitar 148 siswa. Itu tentunya aset manusia yang sangat luar biasa, dan tentunya banyak Bapak Ibu guru juga sudah menjadi status ASN semuanya. Halaman sekolah yang luas, nah ini salah satu aset yang saya gunakan nantinya untuk melakukan pembelajaran berbasis proyek. Lalu ada lingkungan sekolah, ada di pusat desa. Jadi sekolah kita ini juga letaknya sangat strategis sekali. Di sana banyak dekat dengan aset-aset daerah yang lain seperti Puskesmas, lalu ada kantor kecamatan. Nah, itu merupakan aset yang luar biasa. Lalu yang terakhir yaitu mempunyai dana BOS yang besar, tentunya dengan siswa yang besar otomatis mempunyai dana BOS yang besar. Nah, ini nantinya tujuannya ada peningkatan di bagian sarana prasarana seperti itu. Rencana evaluasi yang nantinya saya lakukan, bahwasanya evaluasi tujuan pembelajaran yaitu wawancara guru dan beberapa murid, ya. Jadi ada wawancara guru dan beberapa murid dari berbagai peran. Jadi nanti saya akan melakukan proses wawancara sebagai hasil evaluasi saya, lalu mengumpulkan umpan balik dari murid, yaitu umpan balik murid yang ditulis di post-it. Jadi saya sediakan lembar kertas untuk menempelkan apa yang menjadi umpan balik dari murid. Refleksi guru dengan cara wawancara guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan. Evaluasi kinerja tim, refleksi lisan guru dan murid. Evaluasi penerapan konsep, yaitu catatan pelaksanaan pembelajaran nantinya yang akan dipraktikkan. Lalu evaluasi manajemen kelas, ada pengembangan perbaikan atau perubahan catatan rencana tindak lanjut guru, seperti itu. Adapun pelaksanaan kegiatan rencana tindak lanjut ini, tentunya saya juga menuliskan kemungkinan tantangan yang terjadi, yaitu pengelolaan waktu yang padat dan terbatas. Yang kedua yaitu musim hujan. Ini kekhawatiran saya adalah nanti ketika saya ada pelaksanaan kegiatan tersebut bareng-bareng dengan hujan. Makanya saya juga takut kalau kegiatan ini akan terhambat karena situasi tersebut.
Solusi yang saya ambil yaitu yang pertama memaksimalkan waktu yang tersedia, yang kedua yaitu modifikasi tempat lain. Jikalau nanti lapangan kita ada hujan dan lain-lain, saya akan menggunakan kegiatan ini di dalam ruangan seperti itu. Lalu ada lagi, Pak? Tidak ada ya. Jadi itulah Bapak Ibu paparan saya mengenai rencana tindak lanjut dari program keprofesian peningkatan guru PJOK yang nantinya tentunya perlu dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada beberapa masukan atau beberapa pertanyaan mengenai rencana tindak lanjut saya ini, Bapak Ibu. Ya, Ibu Ati. Pak Freddy sebelumnya terima kasih waktunya. Iya, Bu Ati. Iya, sebelumnya begini, ini tadi kan project atau proyek. Kalau di depan tadi kan saya melihatnya panjenengan menuliskan proyek, kemudian di tengah-tengah itu ada PJBL, di mana artinya adalah project berbasis learning. Ya, ambigunya ini adalah ini hanya bersifat apa ya? Proyek saja atau proyek yang menghasilkan sesuatu seperti itu. Kalaupun menghasilkan sesuatu, itu nanti apa hasilnya dari kegiatan yang sudah panjenengan rancang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya melihat ada tentang bahwa kemungkinan atau kekuatan yang kita miliki adalah SD Ngimbang berada di pusat desa. Mungkin bisa diperbagi kita berada di pusat kecamatan, bukan desa. Seperti itu. Kecamatan. Ya, di pusat kecamatan. Kemudian yang kedua, anggaran BOS itu bukan besar, tapi mungkin bisa diganti bahwa kita punya 2 anggaran BOS. Punya anggaran BOS reguler dan BOS kinerja sekolah penggerak seperti itu. Biar nanti asumsi yang mendengar tuh, bosnya gede dewe, padahal kan setiap anak di seluruh Indonesia itu mempunyai jatah yang sama seperti itu. Terima kasih Pak Freddy. Terima kasih atas masukannya dan pertanyaannya Bu Ati. Ini melengkapi dari presentasi saya. Mungkin saya lalai atau mungkin kurang paham, akhirnya ditambahkan pemahaman saya dari Bu Ati. Terima kasih sekali lagi. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari Bu Ati, ini Bu Ati pembelajaran berbasis proyek. Jadi PJBL berbasis proyek. Yang nantinya produk yang dihasilkan anak-anak itu dari pembelajaran kebugaran. Dari hasil proyek tersebut mereka dapat mencipta suatu alat yang digunakan untuk latihan kebugaran. Nah, latihan kebugaran itu apa saja? Ada kardiovaskular, ada daya tahan dan kekuatan otot, ada kelenturan, dan ada indeks massa tubuh. Untuk konsep yang saya ambil di pembelajaran ini atau nantinya kegiatan ini adalah latihan kekuatan. Jadi nanti gambarannya anak-anak saya kasih gambaran tentang apa itu kebugaran dan mengapa mereka perlu menjaga kebugaran. Lalu submaterinya adalah latihan kekuatan otot. Nah, latihan kekuatan otot ini nantinya mereka akan melakukan 3 latihan otot, yaitu latihan otot tangan, latihan otot perut, dan latihan otot kaki. Dari ketiga ini, latihan otot ini, saya akan juga membagi jumlah siswa dengan 3 kelompok tersebut. Ada kelompok yang latihan otot tangan, ada kelompok latihan otot kaki, dan ada kelompok latihan otot perut. Tugasnya masing-masing kelompok adalah membuat alat modifikasi latihan kekuatan otot dengan menggunakan alat sederhana yang bisa dia temukan di sekitar rumah. Misalkan saya kasih gambaran analogi sederhana untuk anak-anak. Kalau untuk melatih latihan otot itu kita perlu beban ringan dan beban itu bisa digenggam lalu bisa digerakkan ke atas atau ke samping. Nah, ketika saya melontarkan pertanyaan seperti itu, anak-anak langsung menganalogikan memakai alat sederhana, yaitu botol bekas itu, Ibu. Mereka yang dikasih beban, di sana dikasih air atau dikasih pasir, dan bebannya itu menyesuaikan anak-anak sendiri.
Misalkan terus ada latihan perut, itu mereka butuh matras. Nah, mereka membuat alat modifikasi matras berupa kardus. Nah, biasanya gitu. Jadi produk yang nantinya hasil capaian akhir PJBL itu selain produk, di sana juga proses pembelajaran di lini masa tersebut. Misalkan Pak Zuri, di lini masa ada lini masa. Nah, dari sintak dari PJBL sendiri ini nantinya misalkan dari menyusun jadwal atau mendesain perencanaan produk, itu anak-anak akan berkembang dari P5-nya. Jadi mulai dari berkolaborasi atau menghargai sama teman, bergotong royong sama teman, lalu ide-ide kreatif di sana mereka akan muncul. Itu yang diharapkan dari proses pembelajaran berbasis proyek ini. Jadi selain ada produk, ada proses yang dinilai di sana. Seperti itu kira-kira Bu Ati. Bagaimana Bu Ati? Iya, terima kasih atas pertanyaannya dan atas penguatannya. Itu akan menambah kekuatan bagi saya dan menutupi kekurangan dari kegiatan ini. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Cukup. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Saya rasa itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.